wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salli wa usallimu ala habibina al-mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Bupati Kabupaten Subang yang saya hormati, yang diwakili oleh Kasubag Bina Mental Setda Subang Bapak Haji Muhammad Amin Nurdin SAG MM, dan juga Bapak Kemenag Kabupaten Subang yang diwakili pada malam hari ini oleh Bapak Kiai Haji Komarudin Dr. Anes MM, dan juga Bapak Kepala Sekolah SMP IT Madrasah Aliyah Al-Jumhuriyah, dan yang teramat sangat saya muliakan kedua orang tua, ayah dan ibu. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga para ustaz, ustazah, sahabat, kawan seperjuangan yang 7 tahun ini telah bersama-sama membina, membimbing, mendidik putra-putri kita di Al-Jumhuriyah ini. Dan juga tidak lupa pada orang tua wali santri, wabil khusus orang tua wali wisudawan wisudawati, dan terlebih khusus ananda putra putri abi semua, santriwan santriwati, wisudawan wisudawati yang senantiasa abi sayangi dan abi doakan. Mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi anak yang soleh solehah. Alhamdulillah, pada malam hari ini walaupun dalam suasana yang sangat-sangat dingin, tapi alhamdulillah ini tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi pada malam ini kita dapat hadir di kampus Pondok Pesantren Modern Al-Jumhuriyah dalam rangka menghadiri acara wisuda angkatan 4 dan juga Mahakarya Santri 2021 ini. Mudah-mudahan acara ini ada dalam naungan ridho, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga Allah Subhanahu wa taala tetap mencurah limpahkan kepada Nabi yang agung, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sudah banyak tadi yang disampaikan dari orang tua kita semua. Yang pertama, Abi hanya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan yang mewakilinya, Bapak Kemenag dan yang mewakilinya, dan terlebih kepada kedua orang tua dan juga orang tua wali santri yang telah menitipkan putra dan putrinya di Al-Jumhuriyah. Ada yang 7 tahun mungkin yang di Al-Jumhuriyah dari SMP, tapi ada juga yang 4 tahun yang kebetulan masuk Al-Jumhuriyahnya dari Aliyah atau dari SMA. Angkatan ini angkatan keempat yang alhamdulillah mungkin sekarang udah ada yang mulai kuliah, ada yang mau bekerja, bahkan mungkin ada yang sudah siap menikah. Ya, bahkan ada juga mungkin 1, 2, 3 orang yang tetap berjuang di Al-Jumhuriyah sambil kuliah. Mudah-mudahan dimanapun kalian putra putri Abi tersayang, melanjutkan perjuangan kalian, tetap sunnah dan disiplin pondok bisa dijunjung tinggi, sehingga nilai-nilai yang selama kalian ada di pondok kalian dapatkan, kalian pelajari di Pondok Al-Jumhuriyah ini bisa kalian amalkan sebagai moto kehidupan kita
yang selalu digaungkan, berilmu amaliyah dan beramal ilmiah. Artinya ilmu yang diajarkan haruslah diamalkan. Apa yang kita lakukan haruslah berdasarkan dengan ilmu. Yang kedua yang selalu disampaikan, jangan pernah coba-coba berhenti dan jangan berhenti untuk mencoba. Tentu dalam bingkaian syariat agama Islam dan dalam naungan hukum NKRI tidak mesti semuanya dicoba. Kalau hal itu justru melanggar aturan negara dan aturan syariat agama. Tapi hal apapun, selama hal itu tidak bertentangan dengan Pancasila, selama hal itu tidak bertentangan dengan agama kita, maka silakan kalian coba, kalian jejali. Jarib walahib takun arifan. Coba dan rasakan, niscaya kalian akan tahu seperti apa rasanya. Karena kalau kita tidak mencobanya, banyak orang yang hanya menerka-nerka. Seperti mungkin ibu bapak ingin menitipkan anaknya di pondok pesantren. Nanti kalau di pondok pesantren budak teh budug. Nanti kalau di pesantren bisul. Coba, ternyata betul. Sebagian ada yang merasakan hal itu. Tapi ternyata ibu bapak yang mungkin dalam benak pikiran kita, wah kayaknya kalau anak saya nih dikasih ujian cobaan seperti itu kayaknya nggak bakalan betah, kayaknya nggak bakalan sanggup 7 tahun di pondok. Padahal ternyata setelah dicoba, Masya Allah, yang tadinya di rumah anak kita manja, kemudian datang ke pondok jauh dari orang tua, kemudian datang penyakit ini itu lain sebagainya, ternyata putra putri kita mampu bertahan dengan jauh dari orang tua, dalam keadaan misalnya sakit sekalipun mampu bertahan. Terkadang Abi di sini sering melihat ada santri-santri yang kelas 1, kelas 2 memilih untuk tidak pulang, untuk tidak nelpon orang tuanya, padahal mereka sakit. Kadang kata Abi, kenapa kamu nggak pulang aja, kan sakit nih udah 2 hari. Enggak Abi, masih mau di pondok aja, insya Allah besok sembuh dan sebagainya. Mungkin ini yang di luar dugaan kita ya. Ini adalah satu keberkahan. Yang ketiga, Abi nitip yang selalu digaungkan juga, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia pasti akan mendapatkan, menemukan dengan apa yang ia cita-citakan. Sehingga ibu bapak, bukan hanya putra putri kitanya saja yang harus didorong untuk bersungguh-sungguh, kitanya pun harus jauh lebih bersungguh-sungguh. Bukan hanya putra putri kitanya saja yang harus didorong untuk bertahan, bersabar, tapi kitanya juga, orang tuanya pun harus bertahan, harus jauh lebih bersabar dari anak-anak kita. Dan mungkin ini juga ada kabar gembira untuk kita semua, wabil khusus untuk Abi sendiri, dan mungkin mohon doanya wabil khusus mungkin dari Bapak Bupati dan dari Kemenag dan juga dari Bapak yang mewakilinya. Insya Allah mungkin 1-2 bulan ke depan angkatan kedua, kalau tidak angkatan kedua ya Ustaz Rijal, angkatan ketiga Pak. Alhamdulillah dari angkatan ketiga, kakak daripada angkatan keempat ini insya Allah 1-2 bulan lagi akan berangkat ke Mesir, mendapatkan beasiswa dan melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Boleh berdiri Ustaz? Di sini atuh. Nah ini mungkin ya Pak Kiai, sini. Bujang Bu Tulen. Tapi milariana gadis untuk milarian Rana. Ya, ini sudah ngabdi di sini berapa tahun Ustaz? 2, 3 dengan sekarang ya. 2 tahun, dan tahun ini insya Allah beliau akan pergi ke Mesir, ke Al-Azhar, karena sudah lolos mengikuti seleksi.
ya, dan mudah-mudahan diawali dari Ustadz Rijal ini, nanti adik-adiknya dari angkatan-angkatan seterusnya ada yang bisa mengikuti jejaknya untuk pergi kuliah ke Timur Tengah khususnya, baik ke Mesir, ke Mekah, ke Madinah, ke Sudan, ke Libya atau kemanapun. Insya Allah akan Abi hantarkan selama ibu bapak khususnya putra putri kita semua ada kemauan dan ada kemampuan yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syukur Ustaz. Nah, yang mewakili tahun ini baru orang Lembang, ada orang Lembang. Ya, nanti Pak Kiai ada yang mewakili mungkin ke sana dari Karawang, dari Bekasi, dari Subang, lain sebagainya. Ya, itu saja. Masih banyak yang ini habis sampaikan, tapi membatasi waktu karena Masya Allah santri-santri putra-putri kita ini ingin sekali menampilkan mungkin apa saja ya, walaupun sederhana yang ingin dipertontonkan, dipertunjukkan di hadapan orang tuanya. Masih banyak ibu bapak, sampai adzan subuh kayaknya ini acara nggak tahu selesai atau belum, karena penampilan dari para santri, dari anak-anak kita sangat-sangat banyak. Dan alhamdulillah malam minggu kemarin mungkin banyak orang tua yang kelas 1, 2 tidak hadir, sudah melaksanakan wisuda tahfidz. Yang kedua wisuda Amsilati, alhamdulillah dihadiri oleh Musonib Amsilati langsung dari Jepara, Romo Kiai Taufikul Hakim. Dan alhamdulillah wisuda Al-Jumhuriyah Amsilati kemarin menjadi wisuda terbanyak di Jawa Barat, ya, alhamdulillah. Dan hasilnya pun sangat-sangat memuaskan, alhamdulillah. Itu saja yang bisa Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terucap, dan juga mohon maaf mungkin ada yang tidak tersampaikan di malam ini. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan kepercayaan ibu, bapak, dan segenap tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.